Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah adalah zat yang maha sempurna dan maha indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali memberikan perumpamaan dalam menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Perumpamaan juga dapat membuat kita lebih tertarik, termasuk orang-orang Arab pada saat itu. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 5. Menurut tafsir dari Kementerian Agama mengenai ayat tersebut, dijelaskan pada ayat ini Allah menyatakan kemurkaannya kepada orang-orang Yahudi yang telah diturunkan kepada mereka kitab Taurat untuk diamalkan, tetapi mereka tidak melaksanakan isinya. Mereka itu tidak ada bedanya dengan keledai yang memikul kitab yang banyak, tetapi tidak mengetahui apa yang dipikulnya itu. Bahkan mereka lebih bodoh lagi dari keledai, karena keledai itu memang tidak mempunyai akal untuk memahaminya, sedangkan mereka itu mempunyai akal tapi tidak dipergunakan. Di sisi lain, ketika menggunakan akal, mereka menggunakannya untuk menyelewengkan Taurat dengan mengurangi, menambah, mengubah, atau menakwilkan kepada arti yang mereka inginkan. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Alangkah buruknya perumpamaan yang diberikan kepada mereka. Itu tidak lain karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Rasul mereka. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, yang bergelimang dosa sehingga matanya tidak dapat melihat cahaya kebenaran. Hatinya merana, tidak dapat merasakan hal-hal yang benar. Bahkan dia berada dalam kegelapan yang menyebabkannya tidak dapat melihat jalan sampai pada sasaran. Dalam penjelasan tersebut, manusia tidak ada bedanya dengan keledai yang memikul kitab. Sebagus dan sebanyak apapun kitab atau barang-barang yang dipikul oleh keledai tidak ada gunanya. Lalu bagaimana dengan membaca Al-Quran saja tanpa memahami? Allah memberikan perumpamaan tentang keledai yang membawa kitab adalah semata-mata untuk menerangkan kepada kita sebagai umat manusia, umat yang terbaik. Kita bisa mengambil pelajaran dengan memahami Al-Quran dan mengamalkan sebagai pedoman hidup. Dalam tafsir Jalalain ada beberapa pokok penafsiran atas ayat ini, yaitu dijelaskan sebagai tuntutan bagi orang Yahudi untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Yang kedua, dijelaskan sebagai tidak mengamalkan isinya, yaitu untuk mengenali sifat-sifat Muhammad sebagai tanda kenabian, sehingga tidak mengimani kenabiannya. Dan yang ketiga, di dalam ayat itu diartikan sebagai kitab, diumpamakan seperti keledai yang membawa kitab, karena perilaku yang tidak bisa memanfaatkannya. Perumpamaan ini dinilai Al-Quran sebagai seburuk-buruknya perumpamaan. Ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang Yahudi yang menyembunyikan informasi-informasi kenabian yang ada dalam kitab suci mereka. Mereka berusaha menyembunyikan, menentang, mengubah, dan mengganti isi dari kitab Taurat tersebut, sehingga isi dan manfaat dari kitab itu justru menjadi tidak memiliki fungsinya, yakni sebagai petunjuk ke jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira berupa kemaslahatan. Namun sayangnya kita sendiri mungkin masih banyak kekurangan, masih kurang meluangkan waktu kita untuk mendalami Al-Quran, mengambil hikmah atau pelajaran, serta mengamalkan untuk kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita bisa mengamalkan Al-Quran untuk mengerjakan kebajikan, dan semoga Allah memberikan kita pahala yang besar. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, penyimak paparan berbi Allah dimanapun Anda berada.
baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama kita buka di dalam surat Jumu'ah, tafsir sejati yang kita kupas kali ini di ayat yang ke-5. Al-Jumu'ah ayat yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfaran bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sadaqallahul azim. Mari kita kupas bersama perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat. Di sini mengungkap kitab Taurat. Jadi Taurat ini hanya perumpamaan saja. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran sama saja. Bagi orang-orang yang belajar Taurat, Zabur, Injil, atau Al-Quran, bila masih dipenuhi dengan perbedaan-perbedaan, dipenuhi dengan hukum yang mana membuat pemahaman-pemahaman sendiri, sibuk mengorek-ngorek perbedaannya daripada persamaannya. Ini diibaratkan seperti khimar yang membawa kitab-kitab tebal. Ilmunya saja yang nguntuk, tapi tiada isinya. Ilmunya saja yang dipelajari, tapi tidak diamalkan. Apanya yang diamalkan? Isi dari kitab itu. Sehingga manusia diibaratkan seperti himar yang membawa kitab-kitab yang tebal. Banyak ilmunya, banyak amalnya, banyak ibadahnya, tapi tidak tahu maknanya, amalnya, ibadahnya, sholatnya, tahajudnya, duhanya, tidak tahu maknanya, arahnya kemana. Ini yang dimaksud, diumpamakan seperti khimar yang membawa kitab-kitab yang tebal. Maknanya manusia tidak bisa pulang kepada Tuhannya. Hati manusia tidak bisa selamat kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud himar yang membawa kitab-kitab yang tebal. Himar yang membawa ibadah-ibadahnya yang berat. Himar yang membawa ilmu-ilmunya yang banyak. Himar membawa dengan kebanggaan-kebanggaannya. Himar membawa kemuliaan-kemuliaannya. Kenapa? Karena manusianya zalim kepada Tuhannya. Mari saya bacakan artinya sekali lagi. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-5.
Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapakah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah? Siapakah orang-orang yang zalim itu? Bila Anda ingin tahu, Abdul Halim inilah yang selama ini mendustakan ayat-ayat Allah. Abdul Halim inilah yang selama ini selalu zalim kepada Allah. Ketika Abdul Halimnya merasa lebih wujud daripada wujud Tuhannya. Ketika Abdul Halim merasa lebih hidup daripada kehidupan Tuhannya. Ketika Abdul Halim merasa lebih nyata di dalam hatinya daripada kenyataan Tuhannya. Ketika Abdul Halimnya merasa lebih berkuasa atas diri Abdul Halimnya daripada kuasa Tuhan yang menciptakan Abdul Halimnya. Ketika Abdul Halimnya masih wujud, itulah Abdul Halim yang mendustakan wujudullah. Itulah Abdul Halim yang selalu zalim kepada Tuhan yang telah menciptakan Abdul Halimnya. Semoga Anda semua para sahabatku tidak seperti saya ya. Ya, saya inilah orang yang seperti himar, yang banyak ilmu, banyak amal, mengandal-ngandalkan ilmunya, mengandal-ngandalkan amalnya, mengandal-ngandalkan sholatnya, mengandal-ngandalkan zikirnya, mengandal-ngandalkan sholawatannya, mengandal-ngandal kepintarannya, mengandal-ngandalkan kecerdasannya. Ya, itulah yang seperti himar yang membawa kitab-kitab yang tebal. Raono gawene sia-sia capek deh. Ya, itulah Abdul Halim ini. Jadi bagaimana cara agar kita tidak jatuh kepada perumpamaan seperti himar ini? Tidak jatuh di dalam mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak jatuh dianggap zalim oleh Allah. Agar kita tidak dianggap zalim, agar kita tidak dianggap dusta, dan agar kita tidak seperti himar yang membawa kitab-kitab yang tebal, marilah kita lanjutkan ayatnya. Al-Jumu'ah ayat yang ke-6. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Yang artinya, katakanlah dalam kurung Muhammad. Jadi dalam kurung ini katakanlah orang-orang yang beriman. Maknanya katakanlah, wahai hambaku, orang-orang yang sudah kembali menghamba kepada Tuhannya. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang-orang benar. Mari kita ulangi dan kita kupas apa makna yang terdalam, makna mutasabihat dari ayat ini. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi. Nah, di sini Yahudi hanya perumpamaan saja. Sama halnya wahai orang-orang muslimin,
orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, orang-orang Konghucu, dan semua manusia. Katakanlah kepada mereka, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, maknanya kita merasa lebih benar sendiri agama kita daripada orang lain. Yang Islam mengaku bahwa agama Islam agama yang paling benar, kata hawa nafsunya. Orang Nasrani pun juga begitu mengira bahwa agamanya yang paling benar dari agama-agama yang lain. Orang Yahudi pun juga merasa paling benar daripada agama-agama yang lain. Orang Buddha pun merasa benar agamanya daripada agama-agama yang lain. Orang Hindu Konghucu pun merasa dirinya paling benar di dalam agamanya masing-masing dan menyalahkan agama orang lain. Ini maknanya, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, nah, masing-masing agama, masing-masing manusia, masing-masing golongan, masing-masing aliran merasa dirinya yang paling dekat dengan Allah. Ini maknanya. Bukan orang-orang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang-orang yang benar. Jadi orang-orang yang benar-benar baik, orang-orang yang benar-benar mentuhankan Tuhan, orang-orang yang benar agamanya, bukan Islam, bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan Majusi, bukan Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya, bukan itu semua. Maka agama apa yang dimaksud? Agama Tuhan. Maknanya, maka harapkanlah kematianmu. Maka matikanlah dirimu di dalam uripe Allah jika kamu orang yang benar. Ini maksudnya agama Tuhan itu. Jadi supaya kita tidak disebut himar, supaya kita tidak disebut mendustakan ayat-ayat Allah, supaya kita tidak disebut orang yang zalim, maka matikanlah dirimu di dalam baiatmu. Maka itu lebih benar di sisi Tuhanmu. Saya bacakan kembali. Katakan Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. Jika masih ada orang Muslimnya di dalam hatinya, jika masih ada orang Nasraninya di dalam hatinya, jika masih ada orang Yahudinya di dalam hatinya, jika masih ada orang Majusinya di dalam hatinya, jika masih ada orang Buddhanya di hatinya, jika masih ada orang Hindunya di dalam hatinya, jika masih ada Konghucunya di dalam hatinya, maka matikanlah semuanya. Jika kamu orang-orang yang benar, supaya apa? Supaya ketemu dengan Tuhanmu. Supaya apa? Supaya bisa membaca ayat-ayatnya Tuhan. Siapa yang bisa membaca ayat-ayatnya Tuhan? Apa manusia bisa membaca ayat-ayatnya Tuhan? Araftu Rabbi bi Rabbi. Hanya Allah lah yang mengenal Allah. Hanya hiduplah yang mengenal hidup. Jika kita tak hidup, bagaimana mungkin kita kenal dengan hidup? Sekarang saja Abdul Halim tak tahu hidup ini yang mana. Abdul Halim tak tahu hati ini yang mana. Abdul Halim tak tahu nyawa ini yang mana. Abdul Halim tak tahu jiwa ini yang mana. Abdul Halim tak tahu roh ini yang mana. Abdul Halim tak tahu hidup ini yang mana. Gitu kok ngaku-ngaku hidup ini hidup Abdul Halimnya. Inilah tanda bukti bahwa Abdul Halim tidak mau mati. Apa bedanya Abdul Halim dengan orang Yahudi? Sama bukan?
Apa bedanya Abdul Halim dengan orang kafir? Tak ada bedanya, bukan? Apa bedanya Abdul Halim dengan iblis dan setan? Ya itulah Abdul Halimnya. Ketika Abdul Halimnya merasa lebih wujud, merasa lebih ada daripada wujud dan adanya Tuhannya. Maka dari itu Allah berfirman kepada para kekasihnya, yakni Muhammad Rasulullah, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lainnya, maka harapkanlah kematianmu. Jika kamu orang benar. Inilah buktinya, berani mati atau tidak, berani baiat apa tidak, itu ukurannya. Ketika kita masih belum berani mati, ya apa bedanya kita dengan orang Yahudi yang agamanya hanyalah versi agama hawa nafsune dewe-dewe. Mari kita lanjutkan ayatnya di surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-7. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Yang artinya, dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Inilah yang dimaksud mereka, orang Yahudi, bahkan semua manusia. Mana ada manusia yang mau mati? Mana ada manusia yang mau menyakiti dirinya sendiri? Tidak ada manusia yang mau menyakiti dirinya sendiri. Wong manusia semua sama-sama mencari keselamatannya sendiri-sendiri. Bagaimana mungkin manusia mau melukai dirinya sendiri, bahkan membunuh dirinya sendiri? Tidak ada manusia yang mau mendatangi kematiannya bila bukan orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhannya. Saya bacakan ulang ayat yang ke-7. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya. Nah, ini maknanya, ini buktinya. Disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Karena di dalam hati manusianya merasa ada diri manusianya, merasa wujud diri manusianya, merasa hidup diri manusianya. Selamanya manusia tidak mau mati. Ya dibakar terus, ya disiksa terus, ya dolim terus, ndak beragama, ndak bertuhan terus. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang dolim. Hanya Allah yang tahu orang dolim. Saya ndak tahu. Anda dolim atau tidak, saya ndak tahu. Yang tahu Anda zalim atau tidak, ya Anda sendiri. Coba cek masing-masing diri Anda, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati Anda siapa? Bila masih ada diri Anda, diri kita masih lebih wujud daripada adanya Tuhan, ya itulah yang dimaksud orang-orang yang dolim itu, orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah itu, yaitulah orang-orang yang diibaratkan seperti himar yang membawa kitab-kitab yang tebal. Ya seperti Abdul Halim ini loh. Orangnya yang tidak mau mati demi Tuhannya, yang tidak mau menyaksikan mati syahid di dalam uripe Allah. Ayat yang selanjutnya surat Al-Jumu'at ayat yang ke-8.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini bagi orang-orang yang bagi sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat paham ini. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu perbuat atau yang telah kamu kerjakan. Jadi orang mati itu menghadap Allah. Bila kita takut mati, berarti kita takut menghadap Allah karena kebanyakan dosa, karena kita selama ini merasa yang paling jadi Tuhan daripada Tuhan. Kita merasa jadi Allah, kita merasa jadi Allah. Kita sadar, tapi kita tidak beranjak dari kesadaran kita. Kita enjoy saja di dalam api neraka, enjoy saja di dalam kedzaliman, enjoy saja di dalam mendustakan Tuhan. Ya tunggulah baiatul akbar, syakaratul maut yang pedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam paparan uripe Allah ini mengkaji diri kita sendiri. Jangan pernah kita mengkaji orang lain sebelum kita selamat, sebelum kita bisa mengkaji diri kita. Jangan pernah mengkaji orang lain. Bila kita belum bisa mengkaji diri kita dan bila kita hanya suka mengkaji orang lain, silahkan. Itulah yang dimaksud neraka hawiyah yang selalu memanaskan hati-hati manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.